Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini dan di dalam amaliyah Ramadan ini kita akan bahas tentang sirah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam wafatnya atau sampai beliau wafat. Ketika itu di tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan artinya, dengan membawa para sahabatnya ketika itu berjumlah 144.000 jamaah diantaranya. Kemudian di dalam peristiwa ini Rasulullah SAW berkhutbah atau yang disebutnya dengan khutbah wada atau disebutnya dengan khutbah perpisahan, yang mana Rasulullah mewasiatkan kepada kaum muslimin, diantaranya adalah supaya kita berpegang teguh pada keimanan dan ketauhidan yang benar seperti halnya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada tahun itu, yaitu di tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji tentunya di bulan Dzulhijjah, seperti melaksanakan haji-haji dan rukun-rukun haji yang biasanya Rasulullah pun melaksanakannya dengan biasanya. Akan tetapi ketika itu Rasulullah SAW ketika di Jabal Rahmah beliau naik, kemudian beliau mengatakan, "Wahai manusia, aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini selamanya." Tidak ada yang tahu apa maksud Rasulullah untuk mengatakan ini. Setelah Rasulullah wafat, baru mereka mengetahuinya, yaitu terutama Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya setelah tahun ini atau tahun 10 Hijriah, maka Rasulullah, tepatnya di tahun 11 Hijriah, Rasulullah yaitu meninggalkan para sahabatnya, yaitu dengan wafatnya beliau atau sudah berakhirnya risalah yang diemban atau diamanahkan pada Rasulullah SAW. Dan setahun setelah itu, tepatnya di bulan Safar, kalaulah tadi di tahun 10 Hijriah, yaitu di bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, tepatnya di bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW yaitu beliau pergi ke Uhud, yaitu mengunjungi gunung Uhud, dan seperti mengucapkan selamat tinggal kepada gunung Uhud. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan beliau berkhutbah bahwasanya beliau siap untuk memberikan syafaat untuk kalian semuanya. Aku akan menjadi saksi bagi kalian, dan demi Allah, aku akan sekarang sedang melihat telagaku. Bagaimana bisa ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, ketika itu Rasulullah melihat sebuah telaga? Berarti Rasulullah SAW di antara berbeda dimensinya, bahwasanya nanti kita umatnya Nabi Muhammad ketika meminum telaganya Rasulullah SAW, semoga kita bisa meminumnya semuanya, maka tidak akan pernah merasakan yang namanya kehausan, dan kita akan dimasukkan bersama beliau, bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Dan beliau meneruskan khutbah bahwasanya beliau telah diberikan kunci-kunci kekuasaan di bumi. Dan demi Allah, Rasulullah SAW tidak khawatir bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat,
yaitu dari umatnya kembali lagi kepada kesyirikan. Akan tetapi yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah saling memperebutkan, yaitu adanya keduniaan. Dan ini sudah terjadi di dunia sekarang ini. Di masa kita sekarang ini, bagaimana banyak orang yang saling memperebutkan harta, saling membunuh untuk memperebutkan harta, benda, warisan, dan lain sebagainya. Maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada kesyirikan, yaitu kembali kepada menyembah berhala-berhala seperti yang dilaksanakan oleh kaum jahiliyah sebelum masa Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Dan masih sama, di bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW setelah pagi hari beliau mengunjungi yaitu bukit ataupun gunung Uhud. Di malam harinya Rasulullah SAW ke Baqi. Baqi adalah kuburan yang berada di samping Masjid Nabawi atau di Madinah. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan oleh orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhir mengiringi yang awal, yang akhir jauh lebih buruk daripada awal. Kami semua akan menyusul kalian." Ini adalah seperti halnya Rasulullah berbicara kepada seseorang yang masih hidup, bahwasanya Rasulullah seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya sebentar lagi Rasulullah SAW akan seperti mereka yang berada di dalam kuburan tersebut. Maka ini adalah isyarat bahwasanya sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat. Kemudian di hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, setelah Rasulullah SAW melaksanakan yaitu mengantar jenazah ke makam Baqi, dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Suhu tubuhnya sangat tinggi, merasakan panas tubuhnya naik sampai panasnya terasa di atas alas kepala Nabi SAW atau bantalnya Rasulullah. Namun baginda Rasulullah SAW tetap memimpin salat berjamaah selama 11 hari. Selama sakitnya Rasulullah 31 ataupun 41 hari. Ini yang menerangkannya bahwa sakitnya beliau adalah antara 31 ataupun 41 hari. Inilah anak-anakku semuanya yang harus kita teladani. Sesakit apapun Rasulullah, yang sangat berat, yang dipikul, yang diemban, yang diterima oleh Rasulullah sakitnya, tetapi Rasulullah SAW masih mengedepankan yaitu sholat berjamaah. Bagaimana kita umatnya akan seperti Rasulullah, akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah ketika kita tidak menjalankan apa yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu menjalankan sholat dengan berjamaah. Rumah kita mungkin dekat dengan masjid, akan tetapi kita tidak pernah untuk berjamaah di masjid. Na'udzubillah. Janganlah kita berangan-angan untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Rasulullah dengan sakit yang sangat, kepalanya yang dia merasakan panas yang tinggi, tetap beliau masih melaksanakan sholat dengan berjamaah. Satu pekan atau 1 minggu terakhir sebelum Rasulullah wafat, sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW semakin parah. Rasulullah SAW kemudian dibawa ke rumah Aisyah, yaitu Ummul Mukminin, yang mana seperti permintaan beliau. Dan beliau ketika sakitnya sangat parah, beliau tidak bisa berjalan dengan tegap. Bahkan Rasulullah ketika itu dipapah oleh yang namanya Fadl dan yang namanya Ali bin Abi Thalib. Fadl dan Ibnu Abi Thalib ini adalah sepupuan. Fadl bin Abbas itu dengan Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya. Jadi ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu mempunyai adik, dan adiknya ini bernama Abbas, dan Abbas ini mempunyai anak yang namanya Fadl. Kemudian
saudaranya lagi, saudara ayahnya Nabi Muhammad Abdullah juga bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini punya anak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka Fadl dan Abu Thalib adalah saudara sepupu, bersepupu. Kemudian ketika beliau di rumah Aisyah dan keadaan beliau sangat merasakan sakit yang sangat keras, Aisyah radhiyallahu anha membacakan surat Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutnya dan Muawwidhaini. Kemudian setelah dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Aisyah mengambil tangan beliau, kemudian meniupkan ke tangan beliau dan mengusapkan di wajah beliau dengan tangan beliau. Mengapa demikian? Karena tangan beliau, tangan Rasulullah lebih mulia daripada tangannya Aisyah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mulai merasakan agak ringan sakit yang diderita atau sakit kepala yang diderita selama ini. Kemudian di hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah SAW merasakan suhu tubuhnya semakin tinggi. Rasulullah pun karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit kepala dan suhu tubuhnya, Rasulullah sampai pingsan. Dan ketika sadar, Rasulullah meminta disiramkan air. Setelah Rasulullah merasa ringan, maka beliau masuk ke masjid dan duduk di atas mimbar. Dan itulah terakhir kali beliau di mimbar itu, dan beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sadar dari pingsannya. Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabinya itu ada sebagai tempat ibadahnya. Maka kita dilarang oleh agama kita untuk mendirikan masjid, mendirikan tempat ibadah di atas kuburan. Seperti halnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalaulah kita tidak ingin dilaknat oleh Allah, maka janganlah kita untuk membangun sebuah masjid atau tempat ibadah di atas kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Dan kemudian di hari itu juga, dan di atas mimbar itu jugalah Rasulullah SAW berpidato. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, maka ini balaslah pundakku. Barang siapa yang pernah aku caci maki, ini harga diriku, balaslah." Mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau tidak ingin meninggalkan sekecil apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang ia pernah cambuk ketika masa lalunya, maka di hari itu juga dipersilahkan oleh Rasulullah untuk mencambuknya kembali. Dan barang siapa yang pernah dicaci maki oleh Rasulullah, maka di hari itulah Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membalas kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW ketika masih di mimbar, ketika beliau melaksanakan atau memberikan khutbahnya, tiba-tiba sudah masuk waktu duhur, dan kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya dan melaksanakan sholat duhur. Kemudian beliau naik kembali setelah sholat duhur ke atas mimbarnya, dan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda memiliki hutang kepadaku sebesar 3 dirham." Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Fadl, yaitu anaknya Abbas, saudaranya ayahnya Rasulullah SAW, untuk membayarkan 3 dirham kepada orang tersebut.
Inilah anak-anakku semuanya, bahwasanya hutang ini adalah harus dibayarkan. Ketika kita punya hutang, kewajiban kita adalah melunasinya. Jangan sampai ketika meninggalkan dunia ini kita juga masih meninggalkan hutang, maka kebaikan kita tidak akan nyampe kepada kita nantinya di akhirat. Maka janganlah sekali-kali kita berhutang, dan jangan pernah kita untuk tidak membayarkannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau membayar hutang ketika beliau mempunyai hutang. Inilah contoh Rasulullah SAW. Selanjutnya, di hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW semakin parah, dan tetapi beliau masih menjalankan salat berjamaah. Di hari Kamis beliau salat maghrib berjamaah, dan ketika saat Isya tiba, sakit beliau pun semakin keras. Beliau tidak dapat keluar memimpin salat. Beliau bertanya, apakah mereka sudah salat? Jadi ketika itu Rasulullah berada di dalam kamarnya, menyingkap tirainya, dan mengatakan kepada sahabatnya ketika itu, ketika Isya sudah dikumandangkan dan lama, ketika Rasulullah sakit dan tidak bisa memimpin sholat ketika itu, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian semua sudah menjalankan sholat Isya? Maka jawabnya mereka adalah, belum wahai Rasulullah, kami menunggu engkau. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambilkan air. Kemudian Rasulullah mandi, tetapi apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah tidak kuat lagi menahan sakit, dan kemudian beliau pingsan. Dan ketika sadar pun beliau bertanya lagi, apakah mereka sudah sholat Isya? Dan ketika itu hari sudah malam. Maka mereka pun menjawabnya, kami menunggu engkau wahai Rasulullah. Sampai 2 dan 3 kali, kemudian beliau mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Maka itulah awal seorang Abu Bakar memimpin sholat, dan Abu Bakar memimpin sholat sebanyak 17 kali, yaitu Isya di hari Kamis sampai subuh di hari Senin, ketika Rasulullah SAW di waktu duha beliau wafat, meninggalkan umatnya, yaitu meninggalkan para sahabatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di hari Sabtu tanggal 10 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW terasa agak ringan. Maka Rasulullah SAW keluar rumah dan dipapah 2 orang untuk sholat zuhur. Maka ketika itu Abu Bakar yang sedang memimpin sholat, Rasulullah SAW bersabda, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Ini adalah isyarat bahwasanya beliau ridho sholat zuhur ketika itu diimami atau dipimpin oleh Abu Bakar, dan ketika itu Rasulullah menjadi makmum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hari Ahad tanggal 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau sehari sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah ketika itu melaksanakan sebuah perkara yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelum-sebelumnya, yaitu Rasulullah membebaskan semua hamba-hamba sahayanya, budak-budaknya, dan Rasulullah SAW ketika itu bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang tersisa pada dirinya. Kemudian senjata-senjatanya, alat-alat perangnya, baju besinya, kemudian pedang-pedangnya, semuanya dihibahkan, dihadiahkan kepada kaum muslimin. Maka ini adalah isyarat bagi Rasulullah SAW bahwasanya beliau wafat tidak meninggalkan atau tidak membawa sesuatu apapun yang sifatnya keduniaan. Anak-anakku semuanya, ini adalah mengingatkan kita bahwasanya apapun yang kita miliki, kenikmatan dunia, harta, kekayaan yang kita miliki, tidak akan kita bawa ketika kita mati. Hanya amal ibadah kita lah yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat. Maka Rasulullah SAW menghibahkan semua apa yang ada di dalam dirinya, dari yang tersisa, baik itu harta ataupun
benda-benda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu di hari Senin subuh, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menyikap tirai kamarnya dan melihat kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW pun tersenyum dan mereka para sahabatnya menyangka bahwasanya Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat subuh bersama mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan aba-aba dengan tangan beliau sebagai tanda bahwasanya mereka para sahabatnya disuruh untuk melanjutkan sholat subuh. Beliau mengatakan, seolah-olah mengatakan, lanjutkan sholat kalian. Dan kemudian Rasulullah SAW kembali menutup tirai kamarnya lagi. Inilah ketika itu subuh sebelum Rasulullah SAW meninggal atau wafat. Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya dan kaum muslimin melanjutkan sholat tanpa beliau, dan beliau melaksanakan sholat dari kamarnya. Selanjutnya ketika itu waktu duha, yaitu waktu di mana tepatnya kita paling baik untuk melaksanakan sholat duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW tiba-tiba memanggil Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, dan beliau membisikkan sesuatu di telinganya. Maka ketika itu Fatimah tiba-tiba menangis, dan ketika itu di yang keduanya membisikkan yang keduanya Rasulullah, maka Aisyah pun terlihat tersenyum. Maka Aisyah pun atau istri Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Maka Fatimah pun menjawab, Rasulullah memberitahukan kepadaku bahwasannya sebentar lagi beliau akan wafat. Maka Fatimah pun menangis. Dan kemudian Rasulullah SAW berbisik yang kedua, bahwasanya aku adalah orang yang pertama yang akan menyusulnya. Maka dan aku pun tersenyum. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang menyusul setelah Rasulullah wafat adalah Fatimah. Sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah pun wafat. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwasanya Fatimah adalah Sayyidah Nisa'il Alamin, atau pemimpin semua perempuan di dunia nanti. Maka anak-anakku yang perempuan, kamu nanti ketika masuk surga di bawah panji atau pimpinan dari seorang putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Maka berdoalah kita, kalian semuanya, untuk bisa masuk ke dalam surga bertemu dengan Rasulullah dipimpin oleh Fatimah radhiyallahu anha. Amin. Selanjutnya ketika itu di hari Senin juga di waktu duha, Fatimah berkata pada Rasulullah, betapa sakit engkau wahai ayahanda. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Fatimah, setelah hari ini tidak ada lagi sakit yang akan ayah alami. Maka Rasulullah selanjutnya memanggil Hasan dan Husain, cucu beliau, cucu yang sangat disayangi beliau, putra dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mencium mereka dan berwasiat, berpesan kepada mereka tentang kebaikan. Dan juga Rasulullah memanggil istri-istri beliau, menyampaikan pesan kebaikan kepada mereka. Inilah wajarnya seorang yang ingin meninggal dunia atau wafat, mereka meninggalkan wasiat-wasiat tertentu kepada yang masih hidup. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan wasiat kebaikan-kebaikan kepada cucu, anak, dan istri-istri mereka, istri-istri Rasulullah SAW. Setelah itu pun Rasulullah merasakan sakit yang beliau derita semakin parah. Dan beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku masih merasakan sisa-sisa racun yang termakan di Khaybar. Telah tiba masa putus uratku disebabkan racun itu. Itu adalah racun di mana ketika di Khaybar,
ada seseorang yang mengundang Rasulullah untuk memakan, dan orang tersebut sebelumnya bertanya kepada sahabat apa makanan yang disukai oleh Rasulullah. Maka ada sahabat yang menjawab bahwasanya yang disukai oleh Rasulullah adalah paha kambing yang depan. Maka orang tersebut pun memasak paha yang depan, kemudian mereka atau dia memasukkan sebuah racun yang paling dahsyat, yang paling mematikan ketika itu, dan mempersilahkan Rasulullah untuk memakan dari apa yang sudah dihidangkan dan sudah dibubuhi racun tersebut. Maka ketika itu Rasulullah dan beberapa sahabat memakan dari daging kambing tersebut. Maka sahabat yang memakan itu pun langsung pingsan dan tidak lama menghembuskan napasnya, yaitu meninggal dunia. Akan tetapi ketika itu mukjizat datang kepada Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya tulang kambing yang ingin dimakan oleh Rasulullah ini berbicara kepada Rasulullah bahwasanya daging yang akan beliau makan itu sudah dibubuhi racun. Maka Rasulullah pun memuntahkan kembali ataupun membuang kembali apa yang sudah dikunyahnya. Akan tetapi tersisa sedikit air liur yang masuk ke dalam badannya yang sudah bercampur racun. Itulah ketika itu di hari sebelum Rasulullah wafat terasa sangat menyakitkan. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW santikan Nabi yang dijaga oleh Allah, dicintai oleh Allah, dijaga malaikat sampai bisa diracuni? Maka para ulama pun bersepakat bahwasanya ini adalah penghormatan bagi Rasulullah untuk menikmati yang namanya syahid, yaitu mati dengan syahid, yaitu diracun oleh orang. Kemudian diletakkan kain penutup di wajah Rasulullah. Ketika tersadar dari pingsannya, Rasulullah menyingkapkan kain tersebut. Dan Rasulullah bersabda, "Salat, salat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu." Dan beliau ulang-ulang kata-kata tersebut. Wahai anak-anakku semuanya, itulah wasiat Rasulullah supaya kita untuk menjalankan salat. Jangan gampang-gampang kita untuk meninggalkan salat. Sesakit apapun kita, seberat apapun kita, selama masih nyawa kita berada di badan kita, maka kewajiban sholat itu adalah masih melekat dalam diri kita, seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan masuk surga? Bagaimana kita akan bertemu dengan Rasulullah jika sholat saja kita tidak tunaikan, kita teledor? Apakah kita akan seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un, bahwasanya celaka bagi orang yang sholat, orang yang lalai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah untuk supaya kita mendirikan sholat, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak tersesat di kehidupan kita di dunia ini. Ketika itu waktu duha Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, mulai menjelang siang, terlihat Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak, dan itu dilihat oleh Rasulullah. Maka Aisyah pun menawarkan kepada Rasulullah, "Apakah Anda ingin bersiwak, wahai Rasulullah?" Maka beliau mengisyaratkan untuk bersiwak. Maka ketika itu Aisyah menggigit siwak sebelum diberikan kepada Rasulullah. Maka setelah itu Aisyah membantu Rasulullah untuk bersiwak. Maka air ludah yang terakhir kali yang dirasakan oleh Rasulullah adalah air liurnya yang menempel di siwak ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bejana dan mengusap wajahnya, dan seraya beliau pun berkata, "La ilaha illallah." Setiap kematian itu mesti ada sakaratnya. Setiap kematian itu akan melalui sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke atas, matanya ke arah atap kamar beliau, dan bibir Rasulullah SAW bergerak, dan beliau mengucapkan, "Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la."
Jadi ini adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Rasulullah untuk dipertemukan dengan teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, umat beliau yang mempunyai kedudukan yang tinggi dari syuhada, as-salihin, orang-orang yang soleh. Dan Rasulullah meminta ampunan dan kepada rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dipertemukan kepada mereka. Maka inilah ketika di dunia ini kita berbuat amal soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, maka akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia, Rafiqul A'la, tempat yang teratas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang kita impi-impikan. Dan di saat itu pula lah ketika waktu duha, saat hari mulai memanas, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup para nabi-nabi, pembawa risalah Islam yang menyempurnakan agama-agama yang ada, telah wafat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menutup dari apa yang risalah ia bawa, dan Allah telah rela bahwasanya agama Islam menjadi agama kita. Maka anak-anakku semuanya, dengan cerita ini kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah sangat mencintai kita. Rasulullah sangat mencintai salat berjamaah. Maka itulah yang didepankan oleh Rasulullah, yang kita harus tunaikan, yang harus kita teladani. Kita kedepankan salat berjamaah, kemudian kita kedepankan yaitu kepentingan agama kita, kepentingan akhirat kita daripada dunia kita, dengan menjalankan sunnah yang juga berada di dalam Al-Quran, menjalankan Al-Quran, sunnah-sunnahnya, maka kita insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini Bapak sampaikan, selamat menunaikan ibadah puasa. Gunakan waktu Ramadan kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.